Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Mudawama, guru IPA dari UPTD SMPN 1 Kelampis, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bangkalan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak ceramah dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. 2. Pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan pada anak-anak, apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih dari sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Saya lebih dapat menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya.
Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. 2. Dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, juga lebih harus cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan teknologi, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai kebudayaannya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Saya menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan pada anak dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik harus dapat memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu artinya seorang pendidik harus dapat menyediakan beberapa macam kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik itu sendiri. Saya telah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi adalah 1. Proses pembelajaran visual. Siswa mengamati langsung terhadap kelompok yang melakukan praktikum. Produk pembelajaran visual. Kemudian siswa menyajikan hasil pengamatannya dengan cara menggambar. 2. Proses pembelajaran auditory. Siswa mendengarkan penjelasan pada saat kelompok yang melakukan praktikum dan mendengarkan link yang telah disajikan. Produk pembelajaran auditory. Kemudian siswa membuat peta konsep dan menyimpulkan. 3. Proses pembelajaran kinestetik. Siswa melakukan praktikum di depan kelas. Produk pembelajaran kinestetik. Siswa bercerita di depan kelas mengenai hasil praktikum tersebut. Evaluasi kelebihan dan kelemahan siswa setelah menerima pembelajaran yang berdiferensiasi antara lain. Kelebihannya, siswa lebih suka kegiatan pembelajaran. 1.
pembelajaran kinestetik. 2. Pembelajaran auditory. Dan yang ketiga, pembelajaran visual. Kelemahannya, siswa tidak suka mencari informasi di buku, hanya ceramah. Itu artinya siswa tidak suka jika guru itu hanya ceramah dan menjelaskan materi. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. 5. Tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asa. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Sekarang kelompok kami akan praktik tentang perubahan zat. Jadi pertama-tama di sini ada mentega. Mentega kita akan mencairkan dengan api. Pertama-tama di sini ada mentega. Menteganya sama kita dipanaskan terlebih dahulu. Sekarang mentega berubah menjadi cair. Ternyata menteganya mencair. Kedua, air. Kedua, air. Air dipanaskan. Kita bukan konsepnya ya, Nak ya. Air jika dipanaskan bakalan menguap. Air menjadi menguap jika sudah dipanaskan. Dari kelompok 2 ingin bercerita tentang perubahan wujud zat. Yang pertama, air yang dipanaskan, lalu air tersebut diamati beberapa menit. Setelah diamati,
dan ternyata perubahan wujudnya dari zat cair menjadi zat gas, dan nama perubahan wujudnya menguap. Dan yang kedua, mentega. Mentega tersebut dimasukkan ke dalam sendok, kemudian dipanaskan, lalu amati perubahan mentega tersebut beberapa menit, dan ternyata hasilnya zat padat menjadi zat cair dan nama perubahannya mencair. Tadi kelompok 2 menjelaskan bercerita tentang perubahan wujud sudah bagus. Itu hasilnya tadi air dipanaskan menjadi apa? Cair menjadi zat. Ya, terus hasilnya menguap. Seperti itu ya dari kelompok bercerita. Bapak tepuk tangan ke kelompok bercerita dengan Bapak. Nanti bab selanjutnya kalian pelajari di rumah mengenai suhu kalor pemuaian ya. Ini berikut akan datang mengenai bab suhu kalor pemuaian. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah di antaranya. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia selalu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum.